Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kita kembali di dalam tahun ini untuk masuk dalam renungan-renungan yang tentunya saya punya tujuan agar kita sebagai umat Tuhan menuju kepada sebuah kedewasaan iman, sebuah kedewasaan yang berkenan kepada Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan, saya berdoa melalui renungan-renungan yang disampaikan, yang tentunya berurutan, kami semua boleh semakin menjadi dewasa dan hidup berkenan seperti yang Tuhan maui, menjadi semakin seperti Kristus. Dari awal sampai akhir, apa yang disampaikan, Tuhan berikan kepada kami pewahyuan-Mu, pengertian-Mu, dan kami mau bertumbuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, saudara, Tuhan ingin kita ini menjadi umat yang dewasa. Karena kalau kita menjadi umat yang dewasa, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh situasi yang tidak menyenangkan, oleh apapun juga, gelombang badai. Kita nggak mudah digoyahkan, kita kokoh. Jadi Tuhan ingin kita dewasa, menjadi orang yang kokoh, yang kuat, tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, Tuhan ingin, yang pertama yang Tuhan ingin adalah kesatuan iman. Di dalam ayat yang ke-13, kesatuan iman. Nah, sebelumnya saya ingin kita membacanya di dalam ayat yang kelima ya, yaitu dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, ayat yang ke-6, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, kesatuan iman itu adalah sebuah pernyataan yang dinyatakan dari ayat yang kelima ini, yaitu satu iman. Berarti kalau satu iman, ada dong lebih dari satu iman. Nah, apa maksudnya? Bicara tentang iman, Tuhan selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Sebab iman yang benar adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa. Iman itu berarti percaya apa yang Yesus kerjakan. Nah, apa maksudnya? Apa yang Yesus kerjakan? Yang Yesus kerjakan adalah Ia datang dengan satu misi, yaitu mati buat kita dan bangkit untuk kita. Iman inilah yang benar, yaitu percaya bahwa kematian Yesus untuk menyelamatkan kita, bahwa keselamatan adalah pemberian Allah melalui Yesus. Kita yang harusnya dihukum, tetapi Yesus datang menggantikan hukuman itu, sehingga kita diselamatkan karena hukuman itu ditimpakan kepada Yesus melalui kematiannya, penyiksaannya di kayu salib.
Jadi satu iman itu adalah percaya satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus, nggak ada yang lain. Satu iman itu berarti percaya keselamatan pemberian Allah melalui Yesus, tidak ada yang lain. Nah, saya berharap kita paham di sini, ya. Dengan demikian, keselamatan yang kita miliki bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pemberian Tuhan kepada kita. Ini penting ya. Dan saya ingin kita lihat ayatnya di dalam Efesus pasal kedua, ya, ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ayat ini jelas, ya. Satu iman itu berarti percaya bahwa karya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus melalui iman kepada kematiannya dan kebangkitannya di kayu salib untuk kita. Amin. Nah, masalahnya adalah beberapa orang percaya itu tetapi kehidupannya tidak satu iman. Artinya begini, percaya Yesus tapi juga percaya yang lain. Oke, percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, tetapi bagaimana waktu kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mempercayai Yesus satu-satunya kehidupan kita? Beberapa orang ketika saya datang berkunjung, ya, ketika saya lihat ada salib gitu, tapi di sebelahnya ada keris. Kata yang punya berkata begini, "Pak, kalau dikolaborasikan jadi kuat, Pak," katanya begitu, ya. Yesus, ya, Kristus ditambah keris pusaka jadi kuat. Ini menduakan Tuhan. Ini artinya tidak satu iman, banyak iman. Atau kita di masa-masa susah seperti ini. Di masa-masa susah seperti ini, saudara, ekonomi juga sulit, ya, pekerjaan juga sulit, beberapa orang mengalami banyak kesulitan. Lalu kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan segala-galanya, seolah-olah nggak ada harapan. Lalu kita mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah uang. Lalu kita mencoba dengan segala cara, entah itu buruk atau merugikan orang lain, kita nggak peduli, karena kita percaya yang membuat kita bahagia cuma uang. Kita mulai menduakan Tuhan, nggak satu iman lagi. Atau mungkin ada yang lain yang jauh lebih kita puja-puja daripada Tuhan. Kita tidak satu Tuhan lagi. Nah, hari ini kalau kita mau teguh dan kuat, kita harus punya satu iman, hanya Yesus. Apapun keadaan, apapun kesulitan apapun, karena kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita dan Ia sanggup memberikan jalan keluar. Entah itu ekonomi kah, entah itu sakit penyakit kah, entah itu masalah keluarga kah, pasangan, anak, atau masalah kuliah sekalipun. Ya, yuk kita satu iman. Karena dengan satu iman ini adalah langkah awal, jalan masuk untuk kita dapat memiliki kehidupan kekristenan yang dewasa. Kalau enggak, kalau kita keluar dari satu iman ini, kita enggak mungkin bisa melangkah kepada anak tangga kedewasaan dalam kekristenan kita. Enggak bisa. Amin. Kita sepakat dulu. Yuk, satu iman. Di dalam Yesuslah ada keselamatan. Kita menerima, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, cuma Yesuslah yang memberikan kita jalan keluar. Kalau pada akhirnya Tuhan mempertemukan kepada saudara
jalan keluar itu adalah hadiah dari Tuhan, pemberian Tuhan, karena Ia mengasihi saudara dan saya. Amin. Di masa-masa yang sulit ini, iman kita sedang dipertaruhkan, kepercayaan kita sedang dipertaruhkan. Apakah kita tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan, bukan yang lain? Amin. Yuk kita berdoa. Ini adalah yang pertama yang saya ingin sampaikan buat saudara, agar kita memiliki satu iman kepada Yesus, tidak yang lain. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, keadaan boleh susah, kehidupan boleh hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kami harapkan datang, tapi iman kami kepada Yesus tidak akan pernah gugur, karena kami berkomitmen hanya satu iman, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan dalam segala hal, yang menyelamatkan kami, baik itu di sorga nanti dan juga di bumi, baik itu dalam kematian nanti ataupun dalam kehidupan kami sekarang. Kami gak mau yang lain. Kalau Engkau buka jalan, itu jalan dari Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Kami terus akan memuji-Mu. Engkau Tuhan kami yang hidup. Ini kami, buka jalan, pulihkan kehidupan, karena Engkau yang sanggup. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.